Beyond Time, bab 584-585. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan, dikarenakan banyak yang menganggap alur cerita novel Beyond Time sebelumnya itu gak nyambung atau ngawur. Dan setelah Mimin cek secara manual, tanpa bantuan robot, Mimin tidak menemukan penyimpangan cerita. Perlu diketahui bahwa, pada bab-bab ini penulis mengadaptasikan ceritanya dari setiap sudut atau bagian dan bertemu pada satu titik cerita lengkap. Dikarenakan banyak masukan dan kritik, Mimin mencoba mencari solusinya. Untuk bab 584 ini, Mimin mengambil rujukan dari situs web lain. Untuk judul bab, tetap melanjutkan sebelumnya. Akan ada sedikit perbedaan cerita pada penyebutan dan karakter. Tetapi jangan khawatir, bila kita cermati, inti ceritanya sama. Untuk penjelasan selengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih. Leluhur Sekte Berlian itu segera menjadi waspada dan menatap tajam ke arah lelaki tua di luar. Pria tua itu berteriak, "Dermawan!" Pidato ini dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan, dan dia gemetar seluruh tubuhnya. Air mata menggenang di matanya, dan seluruh dirinya jelas diliputi oleh emosi yang sangat kuat. "Aku sudah mencarimu sejak lama sekali. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku saat itu. Aku hanya menyesal karena saat itu aku terlalu fokus pada kultivasiku, dan ketika aku terbangun, kau telah tiada, guru tua. Anda bahkan tidak membebankan biaya sepeser pun untuk biaya konsultasi dan obat-obatan." Suara lelaki tua itu bergetar saat ia menekan rasa takut dan nyeri di hatinya. Ia menguatkan diri dan gemetar saat melangkah maju beberapa langkah, tiba lebih dari 100 kaki dari apotek Suking. "Aku merasa bersalah karenanya, jadi aku mencarimu. Surga pasti tergerak oleh ketulusanku, dan hari ini, akhirnya aku berkesempatan bertemu denganmu, guru tua." Pria tua itu menyeka sudut matanya dan membungkuk dengan hikmat kepada Suking yang tanpa ekspresi. Saat mengangkat kepalanya, lelaki tua itu menatap Suking dengan ekspresi memohon. "Kali ini, tolong beri aku kesempatan untuk membalas budimu. Kau harus menerima hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu." Pria tua itu menahan rasa sakit hatinya dan dengan cepat mengeluarkan 3 tas penyimpanannya, mengangkatnya dengan kedua tangan. Chen Fanzuo melihat semua itu dan merasa bingung. Dia bisa merasakan ketulusan dan kegembiraan lelaki tua yang tadi bersikap agresif. Hal ini semakin terasa ketika ia menyadari bahwa pihak lain hanya memiliki 3 tas penyimpanan. Sebagai balasan atas kebaikan tersebut, ia pun memberikan semuanya. Pemandangan itu menyentuh hatinya, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa itu sangat aneh. Karena itu, secara naluriah ia mengikuti pandangan lelaki tua itu dan melihat ke arah kepala apoteker di belakangnya. Di apotek, Suking memainkan botol pil transparan di tangannya dan melirik dingin ke arah lelaki tua yang gemetar itu. Kata-kata leluhur Sekte Berlian dengan cepat terngiang di hatinya. "Tuan, orang ini licik dan penuh tipu daya. Sekali lihat saja, Anda bisa tahu dia bukan orang baik. Biasanya, karakter seperti itu dalam buku adalah seseorang yang memiliki pemikiran pemberontak. Dia berbeda dari saya." Suking tidak mempedulikan leluhur Sekte Berlian dan berjalan keluar dari apotek. Suking memahami betul trik-trik kecil lelaki tua ini. Trik-trik kecil ini mungkin efektif terhadap orang lain, tetapi tidak berguna melawannya. Saat itu, orang ini telah melarikan diri. Karena dia bertemu dengannya hari ini, Suking tidak berencana untuk membiarkannya lolos. Leluhur Sekte Berlian juga merasakan niat membunuh di hati Suking dan mengumpulkan kekuatan, menunggu Suking memberi perintah untuk menyerang. Saat Suking berjalan mendekat, tekanan luar biasa menyelimuti hati lelaki tua itu. Keringat muncul di dahinya dan hatinya bergejolak ketika melihat dinginnya tatapan mata Suking. Melihat metodenya tidak efektif, dia melirik Chen Fanzuo dengan cemas. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berbicara dengan lantang. "Wahai dermawan, kebaikanmu kepadaku, Liu Fei, melebihi langit. Hari ini, terimalah tanda terima kasihku." Ketika Chen Fanzuo mendengar nama Liu Fei,
dia merasa nama itu agak familiar dan teringat sesuatu. Melihat ini, lelaki tua itu menjadi semakin cemas. Ia bertanya-tanya apakah orang ini bukan penduduk setempat. Mengapa ia tidak ingat? Oleh karena itu, dia berbicara dengan lantang lagi. Aku, Liu Fei, telah menghabiskan 120 tahun di pegunungan kehidupan pahit, sebuah kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Melalui semua perjuangan itu, aku telah memahami pentingnya rasa syukur. Wahai dermawan, pada hari kau pergi, aku. Ketika lelaki tua itu mengatakan hal ini, hati Chen Fanzuo tiba-tiba bergetar. Dia teringat nama itu dan matanya membelalak saat dia tanpa sadar berteriak. Anda adalah dewa kehidupan pahit, Senior Liu Fei. Ekspresi Chen Fanzuo berubah. 23 tahun yang lalu, Anda, dewa abadi Senior Liu Fei, menyelamatkan bayi-bayi fana yang tak terhitung jumlahnya dengan menghancurkan sekte darah kilin yang terkenal kejam, yang mempraktikkan alkimia menggunakan darah bayi baru lahir, hanya dalam satu malam di pegunungan kehidupan pahit. Tindakan Anda telah menjadi legenda di pegunungan kehidupan pahit, dan Anda dipuja sebagai dewa abadi kehidupan pahit. Lebih dari 40 tahun yang lalu, klan pemuja darah, yang terkenal karena tindakan keji mereka berupa penjarahan, pemerkosaan, dan teror terhadap beberapa kota di bumi, dilaporkan tewas akibat racun dalam waktu 3 hari. Legenda mengatakan bahwa itu adalah karya dewa kehidupan pahit, Liu Fei. Selain itu, dalam 60 tahun terakhir, setiap kali terjadi bencana alam atau malapetaka buatan manusia, orang-orang yang menderita di berbagai kota akan diberi makanan. Konon, hal itu juga dilakukan oleh Liu Fei. Baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, sejumlah kultivator sesat yang mencoba mendapatkan status budak ilahi dengan diam-diam bersekutu dengan kuil bulan merah tewas satu persatu. Rumornya, napas Chen Fanzuo terengah-engah. Dia menatap lelaki tua di depannya dan hatinya bergetar. Selama bertahun-tahun di pegunungan kehidupan pahit, dia telah mendengar banyak legenda, termasuk banyak tentang Liu Fei. Legenda mengatakan bahwa orang ini adalah karakter yang kompleks, menampilkan sifat-sifat heroik dan jahat, tetapi secara keseluruhan, sisi heroiknya yang lebih dominan. Senior, mengenai tempat tinggal gua itu kesalahan junior. Junior akan mengembalikan semua barang. Senior, mohon maafkan saya. Chen Fanzuo menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Dia tampak bersemangat, dan mungkin saja di tempat seperti pegunungan kehidupan pahit di mana bertahan hidup dan memiliki sedikit pengaruh adalah prestasi luar biasa, dia secara alami memperhatikan beberapa petunjuk antara lelaki tua itu dan sang guru. Namun, terlepas dari apakah pihak lain itu nyata atau palsu, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan krisisnya dengan sukses. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu akhirnya menghela napas lega. Dia memang Liu Fei, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia sering menggunakan tubuh-tubuh yang terikat dengan penampilan berbeda dan tetap bersembunyi sambil menjalankan urusannya di luar. Saat ini, dia tidak punya pilihan. Dalam krisis hidup dan mati ini, dia ingin memberitahu monster tua itu bahwa dia memiliki nilai dalam bertahan hidup. Dia mengerti bahwa orang-orang yang memilih untuk bergabung dengan Aula Pemberontak Bulan biasanya memiliki keluhan mereka sendiri, dan dia ingin memberitahu Su Qing bahwa dia bukanlah pengecualian. Meskipun dia belum lulus penilaian dari Balai Pemberontak Bulan dan masih kekurangan pengorbanan budak ilahi, dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk melakukan hal serupa selama bertahun-tahun. Memang benar demikian. Mendengar hal itu, lelaki tua itu menatap Su Qing dengan tatapan memohon. Su Qing berhenti di tempatnya dan pandangannya tertuju pada lelaki tua itu. Dia tidak berbicara. Keheningan pria itu menyebabkan hati lelaki tua itu bergetar karena tertekan. Setelah sekian lama, Su Qing mengangkat tangan kanannya dan meraih. Seketika, 3 tas penyimpanan di depan lelaki tua itu terbang. Setelah memegangnya, Su Qing berbalik dan berjalan menuju apotek. Saat Su Qing pergi, tekanan pada lelaki tua itu langsung hilang. Perasaan selamat dari musibah itu membuat lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap punggung Su Qing dan menundukkan kepalanya untuk memberi hormat dengan hikmat sebelum berbalik dan pergi dengan cepat. Namun, dia tidak menyadari bahwa di balik bayangan di belakangnya, sebuah mata sedikit terbuka sebelum dengan cepat bersembunyi kembali. Su Qing tidak membunuh Liu Fei untuk saat ini, tetapi dia mengawasinya secara diam-diam.
Jika pihak lain benar-benar seperti yang dikatakan Chen Fanzuo, bukan tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi. Namun, jika dia palsu atau jika ada niat jahat, maka tidak peduli berapa banyak hal yang telah dicapai orang ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bayangan itu akan mengendalikan tubuhnya dan membuatnya melahap dirinya sendiri. Langit redup, tanpa awan, dan saat Chen Fanzuo menatap segalanya, rasa hormatnya kepada Su Qing mencapai puncaknya. Dia sangat berterima kasih atas rasa hormat yang diberikan sebelumnya, dan sekarang, dengan kerendahan hati yang lebih besar, dia membungkuk ke arah apoteker sebelum mundur dan pergi. Di apotek, Linger berkedip dan melihat kantong penyimpanan di tangan Su Qing. Su Qing sudah bisa merasakan kepribadian serakah yang ditunjukkan Linger begitu toko obat dibuka. Jadi, dia tersenyum dan membiarkan kesadarannya menyatu dengan kantong-kantong penyimpanan. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia menyerahkan kantong-kantong itu kepada Linger. Linger bersorak gembira. Dia mengambilnya dan buru-buru memeriksanya. Seolah-olah sedang membuka kotak harapan, dia mengeluarkan satu demi satu barang dengan penuh harap. Wajah kecilnya dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Su Qing mengamati dari samping sejenak sebelum kembali ke ruang belakang sambil tersenyum. Kemudian dia duduk bersila dan mengeluarkan cermin, menyatukannya dengan cermin sebelum melanjutkan perjalanan. 3 hari berlalu. Pada pagi hari keempat, Su Qing berdiri di ujung pancaran cahaya dari aula pemberontak bulan. Kegembiraan dan antisipasi membuncah di hatinya. Setelah lebih dari sebulan, akhirnya aku akan menyelesaikan ujian ketiga ini. Ini terlalu sulit. Su Qing menghela napas penuh emosi. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan dengan sekuat tenaga. Di tengah suara retakan, dia membuka jalan sepanjang 10 kaki terakhir. Begitu pintu itu dibuka, cahaya yang sangat terang berkedip di depannya dan menyelimutinya. Dia melangkah maju, seolah berjalan di atas lapisan air es, dan ketika dia muncul, dia berada di dalam sebuah kuil kuno. Kuil ini tidak besar, sekitar 100 kaki persegi. Pencahayaannya redup, dan tidak ada persembahan yang ada kecuali sebuah altar. Lokasi Su Qing berada di altar ini. Namun, itu bukanlah penampilan aslinya, melainkan sebuah patung. Patung ini mengenakan jubah panjang dan berpenampilan seperti orang tua. Ia memiliki ekspresi yang bermartabat dan janggut panjang yang mencapai dadanya. Ia tampak seperti seorang bijak dan membawa labu besar di punggungnya. Dia memancarkan aura niat ilahi yang samar. Setelah Su Qing memeriksa penampilan patungnya, dia menyebarkan persepsinya. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kesadaran ilahinya tidak dapat menembus dinding di sekitarnya dan hanya dapat menyebar di dalam kuil. Setelah memastikan bahwa tidak ada aura lain di sini, Su Qing mengangkat tangannya. Tangan yang diukir dari batu itu memiliki warna gelap, seolah-olah telah dicat dengan warna yang memudar seiring waktu, meninggalkan tampilan yang belang-belang. Permukaan tangan itu juga memiliki beberapa retakan, dengan kedalaman yang bervariasi. Su Qing menurunkan tangannya dan mengamati sekelilingnya. Ini aula pemberontak bulan. Su Qing terdiam. Dia tidak tahu mengapa dirinya menjadi patung, tetapi dia bisa merasakan bahwa patung ini mengandung kekuatan kehidupan. Namun, patung itu bukan miliknya. Lebih tepatnya, itu seperti perisai yang diberikan oleh tempat ini setelah dia masuk. Dengan kata lain, awalnya memang ada patung di sini. Setelah saya masuk, saya muncul di dalam patung. Setelah berpikir sejenak, Su Qing mencoba bergerak. Saat altar bergetar dan debu berhamburan, Su Qing mengendalikan tubuh patungnya dan perlahan berjalan turun. Dia merasa tubuhnya tidak lincah. Dia bergerak-gerak sebentar lagi. Setelah menjelajahi kuil kecil ini lagi, dia menjadi sedikit lebih familiar dengan lapisan pelindung patung ini. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa kultivasi tidak ada artinya di sini dan tidak dapat dilepaskan. Patung itu mengisolasi segalanya. Jika seseorang ingin pindah ke sini, mereka hanya bisa mengandalkan kendali atas tubuh patung untuk bergerak maju. Namun, kantong penyimpanannya bisa dibuka. Lalu dia mendongak ke arah pintu kuil. Pintu itu, yang dulunya berwarna merah tua, kini telah lapuk dan retak seiring waktu, warnanya memudar secara signifikan. Di balik pintu itu ada aula pemberontak bulan, kan? Tatapan Su Qing dipenuhi antisipasi saat dia mengendalikan patung itu untuk berjalan maju. Setelah melangkah beberapa langkah, dia sampai di samping pintu.
Dia berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong maju dengan kuat. Namun, begitu tangannya menyentuh pintu kuil, perubahan mendadak terjadi. Pada saat yang sama, di tepi gurun pasir hijau di luar pegunungan Bitterleaf, di tengah badai pasir hijau, sebuah cahaya warna-warni melaju ke depan. Kecepatan pancaran cahaya ini luar biasa. Sesekali ia akan berkedip dan berteleportasi ke tempat yang lebih jauh lagi, terus bergerak semakin cepat. Bahaya di gurun pasir tampaknya tidak terlalu berarti baginya. Selama kecepatannya cukup, ia bisa mengabaikan segalanya. Namun, sesekali, berkas cahaya ini akan berhenti di udara seolah-olah sedang mencari arah. Jika seseorang melihatnya pada saat itu, mereka akan dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah burung beo di antara keturunan Wu Jianwu. Setiap kali burung beo itu berhenti, hidungnya akan berkedut beberapa kali. Kepalanya akan bergoyang ke kiri dan ke kanan saat ia mencari. Pada saat itu, di langit yang jauh dari pegunungan Bitterleaf, matanya berbinar. Aku luar biasa. Akhirnya aku menemukannya. Jika ayahku ada di sini, dia pasti akan membacakan puisi. Sebagai yang terpintar di antara banyak keturunan ayahku, aku akan membacakan puisi atas nama ayahku sekarang. Setelah burung beo itu lahir, apa yang istimewa dari ayahnya? Cepat panggil ayah. Aku di sini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Burung beo itu berbicara dengan bangga, hanya dengan penyesalan di hatinya karena tidak ada seorang pun di sisinya untuk bertepuk tangan atas puisi berbakatnya. Di dalam kuil, begitu tangan Su Qing menyentuh pintu, seluruh tubuhnya bergetar. Kehendak agung yang telah muncul berkali-kali sebelumnya seketika menyelimuti pikirannya dari pintu kuil. Hal itu tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi atau mundur. Kehendak ini bagaikan lautan, langsung membanjiri pikiran Su Qing dan menenggelamkan segalanya. Setelah itu, kehendak tersebut berubah menjadi gelombang rasa sakit yang hebat. Rasa sakit yang hebat ini menyebar dari setiap inci daging dan darahnya dan meletus dari setiap tulang, menyapu keluar seperti badai. Seolah-olah tak terhitung banyaknya pisau tajam yang mengiris dagingnya sedikit demi sedikit dan mengikis tulangnya. Perubahan drastis yang tiba-tiba itu membuat jantung Su Qing berdebar kencang. Sesaat kemudian, rasa sakitnya berubah. Namun, rasa sakit itu tidak melemah, melainkan semakin kuat. Benda itu berubah menjadi kobaran api yang membakar seluruh bagian tubuhnya. Seketika itu juga, rasa terbakar mereda dan niat busuk terbentuk. Entah itu tubuh atau jiwanya, mereka merasa seolah-olah telah tenggelam ke alam baka pada saat itu juga. Meskipun Su Qing telah mengalami banyak luka serius di masa lalu, rasa sakit yang hebat ini tetap menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak bisa pingsan. Sesaat kemudian, rasa sakit akibat gigitan muncul di atas pembusukan itu. Seolah-olah dia berada di dalam mulut raksasa tempat tubuhnya digigit sepotong demi sepotong dan dikunyah menjadi daging cincang. Hal yang paling menakutkan adalah semua rasa sakit itu terus-menerus diperbesar. Pada akhirnya, ketika mencapai titik ekstrim, itu menjadi siksaan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, meskipun Su Qing sudah bertekad, ia tak kuasa menahan suara tertahan. Tubuhnya gemetar hebat dan ia tak mampu berdiri tegak lagi. 10 tarikan napas kemudian, semuanya berbalik dan semua rasa sakit langsung hilang. Satu-satunya yang merembes keluar hanyalah keringat, menetes melalui celah-celah patung, dan terciprat ke tanah. Napas Su Qing terengah-engah. Kesadaran ilahi yang luas yang memenuhi pikirannya bergema di benaknya untuk waktu yang lama. Beginilah jadinya ketika kutukan Dewi Merah meletus. Rasa sakit yang harus kau tanggung di masa depan juga merupakan siksaan yang harus ditanggung oleh semua makhluk hidup di wilayah ini. Ini juga ujian ketiga. Kamu tidak harus menyelesaikannya. Kamu hanya perlu merasakan penderitaan kutukan itu secara mendalam. Lalu, di masa depan, apakah Anda ingin hal ini terjadi? Jika kau tidak mau, jika kau ingin berjuang, jika kau ingin melawan, dorong pintu ini hingga terbuka. Kau dipersilakan untuk bergabung dengan aula pemberontak bulan kami. Perasaan akan hal ilahi itu sirna. Semuanya hanyalah ilusi. Su Qing mengangkat kepalanya. Dia akhirnya tahu apa ujian ketiga itu. Biarkan semua peserta merasakan sakitnya letusan kutukan dan menguatkan hati mereka untuk memberontak melawan bulan. Su Qing bergumam, tetapi dia segera terdiam. Jika ini adalah tes ketiga, lalu tes apa yang saya ikuti untuk membuka jalan ini?
Su King ragu-ragu dan ekspresinya agak aneh. Dia menoleh dan melirik altar, lalu terdiam. Beberapa saat kemudian, mata Su King berbinar. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal sepele itu. Dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu kayu kuil itu. Suara derit saat pintu terbuka membawa nuansa waktu dan zaman kuno saat bergema di telinga Su King. Dunia yang aneh tercermin di mata Su King. Langit berwarna biru yang telah lama hilang, dengan sinar matahari tersebar di cakrawala, dan di sekelilingnya terbentang tirai yang terbentuk oleh cahaya yang mengalir. Gelombang aroma harum menyerbu hidung Su King dan cahaya lembut menyinari matanya. Dibandingkan dengan kegelapan di wilayah pemujaan bulan, kesan pertama yang diberikan tempat ini kepada Su King seperti surga. Bahkan Su King, yang berasal dari daerah lain, merasakan hal yang sama. Kita bisa membayangkan betapa terkejutnya makhluk hidup yang telah berada di sini selama beberapa generasi. Hati Su King tergerak, dan dia melangkah keluar dari kuil. Di depannya terbentang sebuah kuali perunggu kuno yang berkarat. Kuil itu terletak di atas gunung. Ini adalah satu-satunya gunung di dunia ini. Gunung ini sangat luas dan tak terhitung banyaknya kuil yang dibangun di atasnya. Beberapa berwarna hitam pekat dan beberapa bersinar terang. Namun, setiap kuil memancarkan nuansa kuno. Ini seharusnya menjadi aula pemberontak bulan. Su King, yang berada di kaki gunung, mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Perasaan tidak berarti tanpa sadar muncul di hatinya. Dia melihat 9 kuil besar melayang di langit di atas gunung yang sangat besar itu. Mereka tinggi dan perkasa serta memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, 5 di antaranya memancarkan cahaya tak terbatas dan orang dapat samar-samar melihat keberuntungan tak terbatas dari patung-patung di dalamnya. 4 lainnya tampak lesu dan tidak bersemangat. Di atas 9 kuil itu terdapat matahari yang menerangi semuanya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Su King dapat melihat bahwa sebenarnya ada sebuah kuil di dalam matahari tersebut. Namun, pintunya tertutup rapat. Jelas sekali kuil ini dibangun di atas matahari. Tetapi saat Su King melihat kuil ini, ia secara naluriah merasa bahwa kuil ini mati. Tidak ada dewa di dalamnya. Atau lebih tepatnya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Selain itu, Su King juga melihat patung-patung yang mirip dengannya memasuki dan keluar dari kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya di gunung besar itu. Mereka datang dan pergi dan kadang-kadang berkomunikasi satu sama lain. Suasana yang begitu hidup ini membuat Su King merasa sedikit linglung. Seolah-olah dia telah tiba di kerajaan dewa. Bahkan sampai pada titik di mana ia memiliki pikiran yang aneh, ia secara naluriah menoleh ke belakang, ke arah kuil di belakangnya. Seolah-olah dunia tempatku hanya berada di dalam kuil ini. Su King menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran itu. Dia tahu bahwa ini mustahil. Karena itu, dia mengendalikan tubuh patungnya untuk naik ke udara dan mengamati aula pemberontak bulan dengan lebih detail. Waktu berlalu. Di bawah pengamatan Su King, dia akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang aula pemberontak bulan ini. Jika sebuah kuil tampak redup, itu berarti kuil tersebut tidak dihuni dan tidak dapat diakses. Cahaya yang berkedip-kedip menandakan adanya roh di dalamnya. Bahkan jika pemiliknya tidak ada di sekitar, selama tidak ada pembatasan aktif, patung-patung lain dapat masuk dengan bebas. Hampir setiap kuil memiliki jumlah gugusan cahaya yang berbeda, yang masing-masing menyimpan informasi tentang transaksi. Fungsi awal dari balai pemberontak bulan ini adalah sebagai tempat perdagangan. Su King termenung dalam-dalam. Dia berjalan ke kuil-kuil untuk melihat-lihat dan memastikan hal itu. Di luar setiap kuil, terdapat kuali perunggu. Beberapa di antaranya kosong, tetapi beberapa lainnya berisi dupa. Dupa-dupa itu melengkung ke atas, memancarkan aura kemakmuran. Su King sedikit bingung tentang hal ini. Dia tidak tahu bagaimana dupa di dalam kuali perunggu itu bisa muncul. Hal ini berlangsung hingga ia mengamati dalam waktu yang lama. Ia menemukan bahwa setiap kali sebuah patung memasuki kuil seseorang dan menyelesaikan transaksi, jumlah batang dupa di dalam kuali perunggu kuil tersebut akan berubah. Terkadang, jumlahnya berkurang 1, dan terkadang bertambah 1. Rasanya seperti reputasi. Su King terdiam. Ketika dia melihat kuil-kuil itu lagi, dia merasa bahwa kuil-kuil itu seperti toko. Su King merenung dan mencari. Pada akhirnya, dia menemukan gugusan cahaya di sebuah kuil dan merasakan bahwa pemilik kuil ini perlu menukarkan beberapa pil beracun.
Barang yang dia tawarkan untuk ditukar adalah beberapa ramuan obat yang berharga. Ada beberapa tangkai di dalamnya. Ketika Suking melihatnya, dia tergoda. Dia merasa bahwa orang ini pasti seorang ahli alkimia yang luar biasa. Tepat saat dia sedang memeriksa, patung di altar tiba-tiba bergerak. Patung itu membuka matanya dan menatap Suking, mengeluarkan suara dingin. Anda sudah mengamati cukup lama. Jika Anda tidak ingin bertukar tempat, silakan pergi. Suking terdiam dan bertanya, "Aku ingin tahu jenis pil racun apa yang kau butuhkan." Patung itu melirik Suking dan berbicara dengan tenang. "Aku sedang mengembangkan fisik yang kebal terhadap 100 racun, jadi pil racun apapun akan berpengaruh." Suking memikirkannya sejenak lalu mengeluarkan salah satu pil racunnya, menambahkan sebuah peringatan. "Keampuhan pil beracun saya agak unik. Saudara Taois, silakan coba secara bertahap." Sambil berbicara, Suking meletakkan pil racun itu ke dalam gugusan cahaya. Patung itu terkekeh dalam hati, berpikir bahwa ia telah menerima peringatan seperti itu berkali-kali sebelumnya, tetapi sebagian besar hanyalah peringatan biasa. Setelah merasakannya lagi, ia merasa bahwa pil ini masih dapat diterima, sehingga transaksi pun diselesaikan. Tak lama kemudian, ramuan obat yang diinginkan Suking muncul di dalam gugusan cahaya dan mendarat di tangan Suking. Pada saat berikutnya, fluktuasi lemah muncul di pikirannya. Fluktuasi ini mengandung makna ilahi yang sederhana. Dia bisa memilih tidak puas atau puas. Setelah Suking memilih puas, sebatang dupa muncul di dalam kuali perunggu di luar kuil. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ketertarikan Suking tergerak dan dia meninggalkan kuil. Sebelum pergi, dia melihat patung itu dan mengingatnya lagi. "Saudaraku tahu, Anda harus berhati-hati. Pada awalnya, Anda bisa mengambil sedikit bubuk obat dan mencobanya. Sebaiknya jangan langsung ditelan. Kau boleh pergi sekarang." Patung itu mengerutkan kening, terdengar agak tidak sabar dan dingin. Melihat betapa percaya dirinya pihak lain, Suking berpikir dalam hati bahwa selalu ada orang yang lebih berpengetahuan, dan mungkin dia terlalu naif. Dia memutuskan untuk tidak membujuk lebih lanjut dan berbalik untuk pergi. Saat berjalan di dunia aula pemberontak bulan ini, Suking melihat sekeliling. Dia merasa bahwa aula pemberontak bulan ini berbeda dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Selain itu, dia telah mengunjungi banyak kuil dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini. Di sini tidak hanya ada barang-barang yang diperdagangkan, tetapi juga informasi, permintaan bantuan, dan poster buronan, ada berbagai macam hal. Ada juga beberapa informasi tentang kutukan tersebut. Salah satu benda yang berhubungan dengan kutukan itu menarik perhatian Suking karena harganya terlalu mahal. Itulah pil pemecah kutukan. Suking baru mengetahui tentang pil pemecah kutukan setelah dia dan kakak laki-lakinya yang tertua dicari oleh sekte bunga Yin Yang. Dia memahami nilai dan tujuannya, tetapi dia tetap terkejut dengan harganya. Pil itu tidak bisa dibeli dengan batu spiritual dan persediaannya terbatas. Untuk mendapatkannya, seseorang harus menukarkan harta berharga atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh pemasok. Di antara harta karun surgawi, Suking melihat kristal api surgawi berwarna merah. Jumlah yang dibutuhkan untuk transaksi itu adalah 20. Suking memiliki kristal api surgawi merah. Dia tahu bahwa benda ini sangat langka, 20 buah kristal ini pada dasarnya cukup untuk memungkinkan sebuah ras kecil menyelesaikan persembahan kepada bulan merah. Adapun misi-misi, sebagian besar terkait dengan gudang roh, seperti memburu para ahli gudang roh yang ditunjuk dan menukarkan jiwa mereka sebagai imbalannya. Ada juga beberapa yang mensyaratkan penandatanganan kontrak jiwa dan memberikan kontribusi yang cukup kepada pihak lain. Suking mencari informasi cukup lama. Setelah mengumpulkan informasi tentang kutukan di banyak kuil, akhirnya ia kembali ke kuil kecilnya di kaki gunung. Di perjalanan, ia bertemu beberapa tetangga. Patung-patung di kuil-kuil terdekat semuanya memiliki ekspresi aneh di mata mereka ketika melihat Suking, terutama di kuil yang bersebelahan dengan kuilnya. Saat Suking kembali, sebuah patung yang memancarkan cahaya oranye melangkah keluar. Patung ini tampak seperti sosok pria bertubuh kekar, dengan dada bidang dan beberapa pita batu menghiasi tubuhnya. Penampilannya tampak menakutkan dan menatap Suking dengan tatapan tidak setuju yang tajam. Suking merasakan hal ini dan menjadi waspada. Dia segera kembali ke altar di kuil.
Saat dia memejamkan mata, dia muncul di ruangan di belakang apotek. Merasakan bahwa sekitarnya normal, mata Su King berbinar. Dia teringat adegan di aula pemberontak bulan dan merasa itu aneh. Setelah beberapa saat, Su King mengeluarkan gulungan giok tentang kutukan yang telah dia tukarkan dan menyatukan kesadaran ilahinya ke dalamnya. Pada saat yang sama, di aula pemberontak bulan, setelah Su King pergi, patung pria kekar dengan dada menonjol itu menatap pelipis Su King dan mendengus dingin. Kupikir dia adalah sosok yang tangguh, terus-menerus menyerang selama lebih dari sebulan, membuatnya tampak seolah-olah dia sangat berkuasa. Dia mengganggu ketenanganku. Pada saat yang sama, di sebuah kuil kecil di ujung gunung yang lain, pintu berderit terbuka dan sebuah patung kurus bermata 6 keluar. Di setiap bahu patung itu berdiri seekor burung suci. Setelah berjalan keluar, patung itu merentangkan tangannya dan berbicara dengan bangga sambil menunjukkan ekspresi angkuh. King kecil, bukan berarti kakak sulung sengaja terlambat, tapi aku memang terlalu luar biasa. Aku sebenarnya mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke aula pemberontak bulan hanya dengan menyelesaikan masalah kecil. Aku terlalu luar biasa. Aku tidak punya pilihan selain terus menjadi luar biasa. Lagi pula, dengan kondisi Little King yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan bisa masuk mengingat sulitnya penilaian ini. Sayang sekali aku hanya bisa menikmati pemandangan di sini sendirian. Ada juga burung konyol itu. Aku penasaran apakah ia sudah sampai di pegunungan kehidupan pahit. Kuharap ia tidak mati di tengah jalan.